Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan mari untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau akan berbelok menuju ke arah Cawang. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dengan terjadinya antrian pada traffic light. Pada siang hari ini berkisar 50 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan cukup ramai dengan aktivitas kendaraan dan juga kami himbau untuk selalu berhenti di belakang garis stop. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol via flyover terpantau pada siang hari ini masih relatif lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan tidak menerobos jalur berlawanan arah. Dan pemirsa, mari bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Polda Metro Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga masih terpantau cukup relatif lancar pada siang hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Harap bagi Anda untuk selalu berada di jalur yang benar dan tidak memasuki jalur busway di kawasan ini. Dan kami himbau juga bagi Anda para pengendara untuk berhati-hati terhadap angkutan umum dikarenakan banyaknya kendaraan-kendaraan angkutan umum ini yang berhenti di sepanjang jalur ini untuk mengangkut atau menaik turunkan penumpang yang perlu Anda antisipasi. Dan bergeser ke lokasi yang ketiga, pemirsa, kita pantau di Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari Jalan Dr. Muwardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi terpantau normal. Kemudian dari Dr. Muwardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal di kawasan ini. Dan kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk tetap waspada menggunakan jalur yang benar dan selalu utamakan keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan mari untuk lokasi yang terakhir saya ajak kita pantau di Jembatan Ampera Sumsel. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jembatan Ampera terpantau kondusif lancar. Kemudian dari Ampera yang akan menuju ke arah Jalan Merdeka pada siang hari ini juga masih relatif lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km. Kami harap bagi Anda para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati dan juga tidak berhenti di sepanjang Jembatan Ampera dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Dan pemirsa, selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polri menggelar latihan praoperasi kepolisian terpusat Lilin 2025 pada Rabu 17 Desember 2025. Berikut informasi selengkapnya. Mendekati perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polri akan menjalankan operasi pemeliharaan keamanan. Untuk itu, pada 17 Desember 2025, Polri menggelar latihan praoperasi kepolisian terpusat Lilin 2025 bertempat di Aula Lantai 9 Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan latihan digelar dengan tema meningkatkan kemampuan personil Polri dalam rangka pengamanan kegiatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada kesempatan ini, Waastama Ops Kapolri secara resmi membuka kegiatan latihan praoperasi kepolisian terpusat Lilin 2025 sekaligus menyematkan tanda peserta latihan secara simbolis. Melalui latihan ini diharapkan seluruh personil Polri yang tergabung dalam operasi Lilin 2025 mampu menjaga harkam tipmas dan menjalankan fungsi satgas masing-masing demi terciptanya situasi Natal dan Tahun Baru yang aman dan kondusif.
Dari Jakarta, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait latihan praoperasi kepolisian terpusat Lilin 2025, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra. Ya Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Noldi dan selamat siang pemirsa Polri TV. Siang hari ini saya kembali melaporkan dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, tengah hari ini merupakan kegiatan yang sedang berlangsung, yaitu praoperasi kepolisian terpusat Lilin tahun 2025, di mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan awal menuju pelayanan perayaan Natal dan Tahun Baru di operasi terpusat Lilin tahun 2025. Kegiatan latihan ini dilaksanakan sejak pagi tadi dan dibuka langsung oleh Waas Tama Ops Kapolri, di mana tadi beliau sekaligus menyematkan tanda peserta kepada perwakilan peserta pelatihan yang menandakan secara simbolis bahwa rangkaian latihan telah dimulai. Dan latihan ini hanya diadakan selama 1 hari hingga sore hari nanti, di mana sejak pagi hari tadi sudah disampaikan berbagai macam paparan oleh sejumlah narasumber terkait dengan strategi baik dari pengamanan jalan raya hingga pelayanan selama perayaan Natal 2025 hingga Tahun Baru 2026 mendatang. Dan pemirsa, tema dari pelatihan hari ini yaitu meningkatkan kemampuan personel Polri dalam rangka pengamanan kegiatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dan sejalan dengan tema ini, tadi sejumlah paparan terkait dengan pengaturan jalan pengamanan tempat-tempat vital telah disampaikan kepada peserta, di mana sebanyak 500 peserta yang merupakan tergabung dalam Ops Lilin ini menerima paparan tersebut yang diharapkan nanti akan dapat diaplikasikan selama operasi Lilin berjalan. Dan selain itu, tadi juga telah disampaikan paparan terkait dengan penjagaan patroli serta rekayasa lalu lintas dan pengendalian arus lalu lintas, di mana Polri telah menyampaikan melalui Korlantas Polri nanti selama operasi Lilin berjalan akan berlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya kontraflow, one way, serta juga akan dibuat jalur-jalur alternatif untuk menghindari antrian kendaraan yang terlalu padat. Selain itu, pemirsa, nanti selesai istirahat siang akan disampaikan kembali terkait dengan taktik dan teknik penanganan awal terhadap bahan peledak bom dan juga penyelidikan terhadap ancaman serta gangguan Kamtipmas sebelum dan selama operasi Lilin berjalan. Pemirsa, paparan-paparan ini disampaikan dengan tujuan selama operasi Lilin berjalan nanti diharapkan tidak ada gangguan-gangguan Kamtipmas yang menyebabkan situasi Nataru tidak kondusif. Dan untuk itu seluruh personel Polri yang tergabung dalam operasi Lilin juga telah dipersiapkan untuk dapat melakukan tindakan preemptif, preventif dan juga tindakan pencegahan ketika terjadi gangguan Kamtipmas selama situasi Nataru ini berlangsung. Dan pemirsa, sebagai informasi, Polri telah mengumumkan bahwa operasi Lilin akan mulai efektif pada 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Dan selama 14 hari tersebut, sebanyak 146.701 personel gabungan operasi Lilin 2025 dan subsatgasnya masing-masing untuk melakukan penjagaan dan juga pelayanan kepada masyarakat, di mana nanti akan ada 44.436 objek pengamanan serta akan disediakan juga 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan dan juga pos terpadu. Fungsinya agar masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 dapat melaksanakan perayaan ini dengan khidmat, dengan senang dan juga kondisi tetap aman dan kondusif. Itu merupakan salah satu tujuan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Operasi Lilin 2025. Selain itu, kemarin Korlantas Polri juga menyampaikan bahwa penjagaan Kamtipmas serta Kamsel Tipcar Lantas juga terus digaungkan agar seluruh personil yang tergabung dalam Ops Lilin 2025 menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat baik yang berpergian maupun yang merayakan Natal hingga Tahun Baru nanti di rumah. Pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Noldi, kembali ke Anda. Terima kasih reporter Polri TV Atia Numa atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas.
Dan pemirsa, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menggelar apel deklarasi ojol Kamtibmas di halaman apel belakang Mapolda Kepulauan Bangka Belitung. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi langkah nyata memperkuat peran pengemudi ojek online sebagai mitra Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Pemirsa Polri TV, apel deklarasi ojol Kamtibmas digelar di halaman belakang apel Mapolda Kepulauan Bangka Belitung. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memimpin langsung kegiatan hari ini. Apel ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara kepolisian dan pengemudi ojek online dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Melalui deklarasi ini, kolaborasi antara Polri dan pengemudi ojek online diharapkan semakin solid dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan tertib di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Apel deklarasi ojol Kamtibmas dilaksanakan di halaman apel belakang Mapolda Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, diikuti oleh jajaran kepolisian serta komunitas pengemudi ojek online. Deklarasi ini menjadi wujud penguatan kolaborasi antara Polri dan pengemudi ojek online dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui peran aktif para ojol sebagai mitra Kamtibmas, diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Sebagai bentuk kepedulian dan pendekatan humanis dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan pembagian paket sembako kepada para pengemudi ojek online. Kegiatan sosial ini menjadi simbol kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga peduli dan dekat dengan masyarakat. Sinergi yang terbangun antara Polri dan komunitas ojek online ini diharapkan semakin solid dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, saya Bribda Egi melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati bergerak cepat mengimplementasikan berbagai arahan yang diterima dalam apel Kasatwil 2025 di Lemdik Brimob Cikeas. Selain itu, Kapolres Lampung Timur melaksanakan rangkaian kegiatan internal bersama seluruh pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polres Lampung Timur. Kesempatan tersebut, Kapolres Lampung Timur memaparkan poin-poin penting arahan Kapolri serta strategi prioritas yang harus segera diimplementasikan di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Poin penting yang disampaikan soal peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan soliditas internal, serta kesiapan pengamanan pemilu dan pilkada. Usai pengarahan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan simulasi Sispam Mako dan Sispam Kota sebagai wujud peningkatan kesiapsiagaan satuan. Kegiatan berlangsung intensif dan terstruktur untuk memastikan setiap personel memahami peran masing-masing. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.